Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komponen yang pertama dari formula Lasswell, yaitu who atau komunikator. Kali ini akan dihubungkan dengan leadership. Dalam konteks komunikasi kelompok, mungkin ini akan menjadi bagaimana seorang pemimpin sebuah kelompok. Kalau di dalam komunikasi massa, ini bisa jadi komunikator yang melembaga. Kemudian kalau dalam konteks organisasi, ini bisa seorang direktur atau pimpinan perusahaan atau rektor misalnya kalau di kampus kita. Jadi kita kali ini akan membahas tentang leadership dan komunikator. Teman-teman, apa yang membuat teman-teman ingin mendengarkan atau menyimak seseorang berbicara di depan? Ya, mungkin karena memang bisa karena dia kredibel, bisa juga karena terpaksa, bisa juga karena butuh. Jadi kredibilitas komunikator adalah persepsi halayak atau komunikan terhadap seorang komunikator atau pembicara. Jadi kredibilitas itu tidak melekat pada komunikator, tapi persepsi dari audiensnya atau halayaknya, di mana persepsi komunikan sebagai pendengar yang menyimak pembicaraan tersebut. Bisa jadi seseorang punya kredibilitas tinggi di suatu tempat atau di forum A, tetapi belum tentu di forum B. Jadi itu semua tergantung dari persepsi komunikannya. Kemudian faktor-faktor ketertarikan komunikan untuk menyimak pembicaraan komunikator. Yang pertama adalah faktor intelektual. Jadi seorang komunikator yang mumpuni atau menguasai materi, kemudian yang mempunyai kemampuan di dalam menyampaikan ilmunya. Yang kedua yaitu faktor emosional, di mana komunikator bisa mengendalikan atau mengelola emosinya, juga bisa mengarahkan komunikan dari sisi perasaannya. Yang ketiga yaitu faktor kebutuhan. Jadi memang misalnya komunikan atau halayak itu butuh pada informasi yang akan disampaikan oleh komunikator tersebut. Yang berikutnya yaitu faktor daya tarik fisik. Misalnya komunikatornya mempunyai kemampuan berkomunikasi yang bagus, kemudian penampilan yang sangat menarik, kemudian dia seorang public figure, atau misalnya dia punya karismatik yang membuat audiens atau komunikan itu tertarik untuk mendengarkan. Yang berikutnya adalah faktor keterpaksaan. Mudah-mudahan teman-teman nggak terpaksa ya mendengarkan saya berbicara. Jadi faktor keterpaksaan ini bisa karena dia terpaksa itu dengan ancaman, atau juga karena imbalan. Dengerin saya nanti dikasih hadiah. Nah itu juga sebuah keterpaksaan. Jadi bukan yang faktor 4 sebelumnya itu ya. Berikutnya yaitu tentang leadership. Nah ini ada hubungannya dengan tadi komunikator, karena seorang komunikator harus punya jiwa leadership. Nah antara kepemimpinan dengan pemimpin itu beda. Kepemimpinan itu adalah jiwa atau sesuatu yang melekat pada seorang pemimpin. Jadi tidak selalu seorang pemimpin itu punya jiwa kepemimpinan, atau tidak selalu seseorang yang bukan pemimpin dia bisa juga punya jiwa kepemimpinan. Jadi ada beberapa konsep tentang leadership atau kepemimpinan ini. Jadi kepemimpinan bukan hanya bicara tentang bagaimana menjadi pemimpin, tetapi lebih jauh bagaimana menjadi manusia. Karena seorang manusia itu kan memimpin untuk dirinya sendiri. Bagaimana memimpin pikirannya, hatinya, emosinya, dan perilakunya. Plato, filsuf besar Yunani, dalam Republik menggambarkan pemimpin yang baik adalah orang yang mengerti tentang kebenaran dan dapat membantu pengikutnya memahami apa itu kebenaran. Mungkin ini masalah di ranah filsafat ya, teman-teman mungkin bertanya apa itu kebenaran. Nanti mungkin pembahasan di mata kuliah lain ada ya, tapi sekilas saya memberikan dari perspektif agama adalah kebenaran. Kalau menurut Auguste Comte itu adalah kebenaran adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Itu kebenaran mutlak, karena kebenaran yang menurut manusia itu ada durasi waktunya. Kadang-kadang gosip itu adalah kebenaran yang tertunda katanya gitu ya. Jadi kebenaran untuk menurut manusia itu sangat relatif, tapi kalau kebenaran yang mutlak itu adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin juga harus membantu pengikutnya mencapai kebahagiaan sebagai tujuan manusia. Nah, teman-teman tahu tujuan manusia
ada di muka bumi ini sebagai khalifah. Jadi kita harus tahu tujuan kita di sini seperti apa, sehingga on the track terus kita ketika perilaku kita sebagai pemimpin atau bukan itu akan selalu mengarah pada tujuan hidup kita. Manusia harus bersama-sama dengan orang lain dalam masyarakat untuk saling membantu mencapai tujuan itu. Dan pemimpin, nah sebagai pemimpin tadi memfasilitasi usaha bersama teman-teman yang tadi menuju jalan yang benar bagi mencapainya. Kepemimpinan adalah kebijaksanaan yang memungkinkan manusia mengenali kebenaran, rasionalitas yang melahirkan kebahagiaan dan moralitas yang menjaga kelurusan di jalan yang benar. Nah, yang tadi udah diulas ya tentang kebenaran itu apa. Kemudian kepemimpinan bagi Confucius, dia orang Cina, itu adalah pengaturan atau pelurusan segala hal yang menyimpang dari tata cara alami. Jadi apa yang seharusnya ketika ada penyimpangan, nah sama seorang pemimpin atau yang mempunyai jiwa kepemimpinan itu mengatur pelurusan tersebut. Kemudian kepemimpinan juga adalah sesuatu yang erat hubungannya dengan kondisi masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang bersama-sama berusaha mencapai tujuan tertentu, mencapai kesejahteraan. Contohnya kalau seorang pemimpin di dalam perusahaan atau misalnya seorang PR juga itu adalah pemimpin. Itu harus bisa mensejahterakan karyawannya, mengarahkan orang-orang atau institusi di dalam internal perusahaannya itu untuk mencapai tujuannya. Kemudian kepemimpinan sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari kehidupan dan tujuan hidup masyarakat. Kalau di dalam kelompok, mungkin dalam komunikasi kelompok itu, pemimpin kelompok itu harus melekat dengan tujuan anggota-anggota kelompoknya. Kemudian kepemimpinan juga menempel pada praktek keseharian masyarakat kuno. Dari zaman dulu itu yang namanya kepemimpinan sudah ada dalam tindakan-tindakan mencapai kesejahteraan bersama. Kemudian faktor-faktor yang mendasari kepemimpinan. Yang pertama adalah motif. Jadi seorang pemimpin itu kita harus melihat apa dia motifnya atau alasannya dia ingin menjadi pemimpin. Apakah alasan pribadi atau motifnya motif kelompok? Harusnya memang motif kelompok atau motif masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian trait atau sifat dari kepemimpinan tersebut. Apa dia seorang pemimpin yang mempunyai sifatnya gambling sehingga dia berani mempertaruhkan segala macam untuk mencapai tujuannya, atau pemimpin yang banyak pertimbangan. Yang ketiga adalah temperamen. Jadi bagaimana seorang pemimpin mengelola emosinya. Karena temperamen itu kan bukan berarti buruk. Kita harus ada emosi untuk sebagai motor penggerak. Jadi temperamen itu apakah dia temperamental beda dengan temperamen. Jadi dia emosinya itu apakah volumenya tinggi atau rendah atau sedang. Kemudian belief atau kepercayaan. Nah kadang-kadang keyakinan atau misalnya saya sudah yakin loh kalau ini benar, itu mengalahkan logika-logika atau rasionalitas yang sebelumnya. Kadang-kadang motif atau alasan sebuah kelompok itu bisa dikalahkan oleh belief atau keyakinan seorang pemimpinnya. Sehingga apa yang diyakini pemimpinnya akan mengarahkan anggota yang dia pimpin atau masyarakat atau komunitas yang dia pimpin itu ke arah yang mana gitu. Kemudian gaya kognitif. Gaya kognitif itu adalah gaya dalam seorang pemimpin dalam mengelola segala informasi, pengetahuan yang masuk. Ada yang ketika memutuskan sesuatu itu, dia mengumpulkan dulu informasi yang banyak. Ada juga pemimpin yang langsung dia berdasarkan frame of reference-nya atau referensi atau pengalamannya sehingga cepat memutuskan dalam gaya kognitif atau pola berpikirnya. Kemudian bakat. Ada seseorang yang memang berbakat atau sudah dari lahir punya jiwa kepemimpinan. Atau misalnya bakat yang diasah. Dia sudah banyak bakat sedikit, kemudian diasah menjadi lebih bagus, sehingga jiwa kepemimpinannya itu bisa tampak. Nah, bagaimana membangun jiwa leadership atau kepemimpinan itu? Yang pertama harus mengenali konteksnya. Apakah kita pemimpin dalam konteks keluarga, atau dalam konteks kelompok kecil, kelompok besar, atau kita dalam sebuah perusahaan sebagai manajer public relation misalnya, atau sebuah lembaga komunikasi massa kita sebagai pemimpin redaktur misalnya. Nah itu kita harus mengenali konteks kita pemimpin di konteks yang mana dulu. Apakah masyarakat sebagai opinion leader misalnya, atau sebagai ketua RT atau kelurah atau segala macam.
Nah, kemudian strategi yang didasari kesiapan psikologis dari pemimpin tersebut. Kemudian kesiapan psikologis tadi meliputi keterbukaan pikiran, kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Menumbuhkan kepemimpinan pada diri seorang bukan mengajarkan panduan tindakan konkret. Jadi kalau ada tutorial jadi pemimpin yang baik itu hanya untuk satu konteks saja. Sedangkan menumbuhkan kesiapan psikologis itu perlu dikembangkan. Jadi, menghafalkan sederetan langkah yang menjelaskan bagaimana pemimpin hanya berguna pada satu konteks tertentu dan kehilangan kegunaannya ketika kita dihadapkan pada konteks yang lain. Jadi misalnya, kita pemimpin di sebuah komunitas grup majelis taklim. Nah, ketika dia jadi seorang pemimpin di sebuah fakultas atau di sebuah unit sebuah perusahaan, itu belum tentu bisa kalau kita hanya menghafalkan yang tadi, menghafalkan sederetan langkah saja. Jadi harus bisa secara holistik menguasai tentang membangun jiwa leadership ini. Kepemimpinan juga mencakup kemampuan untuk menghasilkan rangkaian tindakan yang tepat dalam berbagai konteks. Seseorang dengan kemampuan kepemimpinan yang memadai bukan menjiplak pemimpin yang lain ya, tetapi menciptakan langkah sendiri, karena konteks tertentu di dalam masyarakat tertentu itu akan beda memimpinnya ketika konteksnya berbeda. Contohnya presiden di Finlandia belum tentu dia cocok jadi presiden di Indonesia yang sangat pluralis, yang sangat luas gitu. Dan kemudian seseorang yang selalu siap untuk membuat tindakan efektif dan efisien sebagai pemimpin dalam situasi dan kondisi yang dihadapinya kapanpun dan dimanapun. Jadi kesimpulannya, pada faktanya atau kenyataannya, pemimpin adalah kemampuan manusia untuk menempatkan diri secara proporsional dan strategis dalam dunia tempat ia tinggal bersama dengan manusia-manusia lainnya. Lebih jauh lagi, kepemimpinan adalah bagaimana menjadi manusia yang hidup dan berarti. Nah, di sini ada quote dari prasasti Mesir kuno bahwa pemimpin itu harus mempunyai ketegasan perintah ada di mulutnya, ketajaman persepsi ada di hatinya, dan keadilan ada di lidahnya. Demikian, jadi pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu meniadakan kediriannya, melepaskan egonya demi kepentingan pengikutnya. Bukan hanya pengikutnya di sini menurut Lao Tse, tapi bagaimana dia melepaskan egonya untuk kepentingan alam semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.